Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya plokotokannya ya. Efek lens 6 POD HD 400. Nah ini rusaknya ya. Rusak yang paling sering terjadi ya di efek ini POD ini seri HD itu tidak bunyi. Nah, suaranya nggak ada sama sekali. Ini saya coba ini tes. Nah, ini kecil. Tes. Kecil banget ya. Tes. Nah kata pemiliknya itu lama-lama dia bunyi normal seperti itu ya. Nah seperti ini. Tes. Ini saya volume mentok ya. Volume yang sini dan ini setengah tapi suaranya kecil. Tes. Katanya lama-lama apa namanya, ini saya matikan, saya coba lagi ya, colokkan nanti kita lihat dia bunyi langsung atau tidak. Jadi lama-lama itu bunyi normal seperti itu. Dan katanya udah pernah ganti optik ya. Optik apa ya, mungkin sensor ya, sensor untuk pedalnya ini ya, pedal volumenya ini. Nah ini udah nyala ya seperti ini. Kita coba nih, tes tuh nggak bunyi ya. Tes. Nah ini bunyi. Tes. Tapi kecil banget ya. Tes. Oh, ini kecil. Tes. Bahkan saya volume mentok ya. Tes kecil banget. Seperti itu ya. Nah ini sering sekali terjadi ya di POD ini. Biasanya bagian inputnya. Nah itu elko-elkonya. Tapi nanti kita cek dulu karena ini pernah diplokotok ya. Jadi kita cek kira-kira bagian apa yang menjadi permasalahannya Pak. Terus seperti perkiraan saya di rangkaian inputnya ya, karena katanya lama-lama itu normal ya, biasanya di elko-elkonya seperti itu. Oke ya, ini saya buka dulu ya. Wah, harus bongkar semua ya ini. Baru ini ada pandangan efeknya, mungkin tempat servisnya ya dulu. Oke, saya bongkar dulu, nanti kita cek satu persatu. Oke ya, ini sudah saya buka. Jadi saya bukanya harus seperti ini ya, karena kalau buka semua ya bisa aja ya, buka semua lebih enak. Tapi seperti ini aja sudah cukup ya, jadi nggak ngelepas semua potensialnya. Ini ya, nah ini saya sering sekali memperoleh plokotokan POD HD series ya, entah 500, 600, 400, 300, paling banyak 400 ya. Nah ini sering pernah dioplok-oplok ya. Jadi bagian sini, bagian input, ini input mic pernah dioplok-oplok seperti ini ya. Ini malah udah nggak ada tutup platnya seperti ini. Ini biasanya ada ya. Jadi paling sering ya ini udah nggak ada biasanya seperti itu ya. Ada juga yang udah pernah diperbaiki terus dipasang lagi juga ada, tapi biasanya kadang nggak disolder. Nah seperti itu. Nah ini ya suaranya kecil, dia bunyi suaranya kecil, tapi katanya lama-lama dia normal. Nah seperti itu. Nah ini ya, langsung aja ya seperti biasa. Ini kan outputnya sini ya, jelas dia bunyi, berarti nggak ada masalah. Cuma ini ya, ini ada elko yang diganti, ini elkonya 10 mikro. Langkah pertama ini tentunya kita akan cek dulu ya, apakah ada kebocoran atau tidak. Sebentar, dia habis istirahat ya makan. Saya colokkan dulu adaptornya sama apa namanya. Oke, udah. Kita cek ya. Jadi kita cek di IC yang sini, IC op-amp-nya yang ini ya. Ini aduh nih bentar ya, coba saya angkat sedikit ya. Saya anu dulu lah ini ya, salah saya miringkan ke sana dulu. Ini saya rapikan karena saya akan ngecek IC-nya ini ya, biar mudah ya. Ini outputnya di sini ya. Ya antara itu aja, ini atau ini ya, karena dia bunyi kecil ya, antara input atau output. Paling sering masalah di situ ya, preamp bagian in atau outputnya kalau tidak bunyi atau suaranya kecil ya, antara itu. Nah, kalau ini normal ya tinggal diurutkan ya, dia masuk ke bagian mana
kalau rusak di DAC nya, ADC DAC nya, ADC DAC itu ya tentunya spare partnya yang agak susah ya. Mudah-mudahan tidak bagian itu ya, mudah-mudahan masih aman semua. Oke. Ini saya pindah dulu elkonya, saya balik ke sana. Ini kalau saya tekuk nanti jalurnya riskan putus ya, jadi akan saya rapikan dulu. Nanti terus kita cek di IC-nya. Strumnya ada atau tidak ya, ini atau ini. Terus normal atau tidak, apakah ada kebocoran atau tidak. Ini IC-nya 072 ya. Jadi kita ganti dual op-amp ya itu ya. Kalau bermasalah nanti kita ganti. Cari posisi enak dulu nih saya nih. Ya marking kongnya seperti ini ya. Efeknya besar lebar, besar lebar tempatnya. Nah ini karena ini saya juga harus kasih lambaran ya biar aman juga. Nah ini saya lepas dulu. Nah seperti ini, nanti saya balik dulu ya, bentar saya rekat dulu. Maaf ya kalau ketutupan ya, karena memang saya nggak kelihatan ya, jadi saya arahkan sini aja, sini. Intinya ini saya balik dulu karena saya mau ngecek IC-nya itu normal atau tidak, bermasalah atau tidak. Saya rapikan dulu. Oke. Seperti biasa ya, ini kalau saya pakai ini biasanya saya tekuk gitu ya, kakinya saya tekuk. Plusnya di sana, berarti ini saya balik seperti ini, saya tekuk seperti ini biasanya ya. Saya biasakan seperti ini. Kenapa saya lakukan seperti ini? Dari pengalaman yang sudah itu, ketika dia tersenggol itu tidak menyebabkan jalur rusak ya, biar lebih aman. Kalau saya berdirikan senggol-senggol, ketika kita nyoba ya, itu akan riskan sekali jalur putus, menyebabkan jalur putus. Untuk sementara penting kita bisa cek dulu, nanti kita geser-geser, ternyata senggol terus putus, wah berapi, harus ngurut ke jalurnya yang jadi masalah itu ya. Nah ini kelihatannya jalurnya 4 lapis ya, tengah ada jalurnya lagi. Nah, kalau ngurut ke susah karena ketika di terawang itu tidak terlihat. Kalau 2 layer enak ya, bisa terlihat dia tembus bawah atau tidak. Oke, saya keker dulu, saya terawang dulu. Oke, sip, aman. Nah ini kan enak, saya ngeceknya enak. Ini kecuali ini nanti tutupnya ini masih ada ya, ditutup lagi lah, itu beda cerita ya, harus dirapikan lagi, lebih kecil lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan ya Mas, kalau ini komponen elko model seperti ini atau mungkin SMD ya, ada menyebut seperti itu, diganti elko biasa gimana? Nggak ada masalah ya, sebetulnya tidak ada masalah dan bukan suatu masalah yang besar. Tidak masalah dan bukan masalah yang besar. Aduh, goyang lagi. Harus ganti stand nih saya. Sudah lower ya. Stand sudah lower. Ini saya geser lagi ke sana. Nah, tujuan kita akan ngecek ini ya. Seperti biasa ya, saya akan kasih info lagi berulang-ulang nih ya. Nah,
untuk op-amp itu pengecekannya tentunya kaki 8 plus, kaki 4 minusnya, bentar nih adaptornya mana, terus kaki 1 outputnya, kaki 7 outputnya. Nah ini tinggal itu aja yang kita cek ya, poin-poin itu. Oke, udah nyala. Sekarang akan saya cek, kita lihat dulu sampai biasanya sekitar 15 volt ya, 15 volt. Kita geser sedikit. Nah, di sini kaki 8. Oke. Nah, 14, 15 ya, kurang lebih lah ya. Minus 13 ya. Oke, saya rasa nggak ada terlalu pengaruh besar ya. Terus kaki 1. Nah, ini ada kebocoran ya. 3, minus ya, minus. Kita curigai. Minus sih, wow, minus 11. Oke. Langkah pertama paling mudah adalah kita ganti IC-nya dulu. Itu paling gampang. Sebelum kita eksekusi atau ganti komponen sekitarnya ya. Karena bisa juga ini disebabkan rusak dari komponen sekitarnya. Komponen sekitar rangkaian ini. Nah, yang ini kita belum cek ya. Outputnya ya. Jadi kita bandingkan ya, yang output ini IC-nya sama. Nah, kita cek aja. Ya sama metode pengecekannya ya. Enggak beda. Atau yang ini juga sama. Ini 074 ya, watt op-amp. Tapi ya kita abaikan aja karena dia untuk output yang lainnya. Input MIDI outputnya seperti itu. Nggak kelihatan di sini. Kita cek, ini dapatkan groundnya. Nah, cek aja nih, ini kebalikannya ya, berarti plusnya di sini. Ya, oh ada ya. Yang penting itu supply-nya ada. Nah, oh ini 14 ya. Oke, ini ada perbedaan di sini. Ini 14, ini 13. Ada perbedaan di situ. Sekarang kaki outputnya, nah ini ya. Bisa kalian lihat ya, kaki 1 dia 0, terus kaki 7 dia juga 0, harusnya seperti itu. Nah, ini mencurigakan ya. Ini bisa juga karena IC-nya rusak sehingga dia drop di minusnya. Nah seperti itu. Nah, saya akan ganti dulu IC-nya. Bentar, nih saya dari tadi agak kesusahan bolak-baliknya ini. Saya lepas dulu seperti ini. Akan kita ganti dulu IC-nya. Ini saya singkirkan dulu ya. Tetap cari PW ya, posisi WNA. Posisi enak untuk ngoplok kodok. Bentar, ini sambil saya terang-terang dulu ya. Saya terang-terang dulu. Jadi ya belum. Dan video saya ya video vlog seperti ini ya, bukan tutorial. Jadi ya saya biasanya ya seperti ini. Jadi tidak saya langsung ganti ini, rusaknya yang ini, ganti ini langsung beres, nggak seperti itu ya. Cek bagian ini terus ganti ini ya, kita urutkan ya. Nah seperti ini juga ya harus saya cek dulu ya, seperti ini. Jadi sebelumnya ya memang belum saya cek. Dan tentunya mungkin videonya akan panjang. Oke, ini aman, nggak konslet. Oke, kita lepas dulu IC-nya. Nah, jadi nggak tembus ya seperti ini karena di tengahnya itu ada layer lainnya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada bayangannya hitam seperti ya, hijau tua ya seperti ini. Nah ini kalau kita center dia nggak tembus seperti ini. Tuh, kecuali yang itu, nah yang itu tembus, yang ini tembus. Nah ini yang jadi masalah ya, kita nggak tahu karena di tengah itu ada jalurnya, kemungkinan dia jalur ground. Nah begitu juga sebaliknya ya di sini. Nah ini yang susahnya di situ, jadi kalian harus hati-hati ya kalau ngelepas, harus hati-hati. Termasuk lepas IC-nya ini ya. Wah, lepasnya gimana mas? Ya lepas aja pakai solder biasa, nggak perlu kita harus pakai solder wap atau blower ya, seperti itu. Caranya gimana mas? Nah, gampang, tinggal tambah timah seperti ini.
Nah, seperti ini. Bentar ya, posisinya. Bentar, saya agak naikkan ya, mungkin nggak terlalu terlihat. Nah, ya, nyari posisi yang enak itu yang susah. Seperti ini ya. Nah, ini harus kena semua kakinya. Nah, ini setelah ini tinggal kalian congkel aja pakai obeng minus atau pisau cutter ya. Nah, jadi sambil kalian panasi kanan kiri, terus sambil aduh, agak susah posisinya, agak susah posisinya. Ih, oh, nah ini besar banget PCB-nya, ini besar banget. Nah, apa? Hati-hati ya, dia kena awannya. Nah, aduh tuh. Ups. Nanti kita amankan. Nah. Karena kena ini ya, ada eko-ekonya di sini itu, jadi nggak bisa bergerak bebas. Nah, ninggol-ninggol gitu ya. Nah, tekniknya seperti itu ya. Nah, ini saya mencium bau yang seperti eko bermasalah ya. Nah, ini nanti kita ganti sekalian ya, seperti bau eko yang bermasalah ini. Jadi saya juga curiga di situ nanti. Mungkin kalau kalian yang bukan tuser mungkin nggak terlalu paham baunya seperti apa. Kalau nggak tuser mungkin kalian udah sering ya, baunya seperti apa ya, pupuknya tikus ya, tikus atau apa ya, kurang lebih seperti itu. Seperti kalau ekobot apa bermasalah bocor itu seperti itu ya, baunya enggak enak. Ini yang saya rasakan seperti itu. Saya rasakan seperti itu. Ini saya lepas sekalian, nanti kita ganti. Saya juga curiga di situ ya. Oke, 10 mikronya sama IC-nya ya. Ini saya lepas dulu. Jadi saya ganti sekalian ya. Karena mencium bau yang kurang menyenangkan. Saya ambil ekonya dulu ya sekalian, kita lepas, ambil eko sama IC-nya, kita siapkan dulu. Ini saya harus pakai pincat bukan itu. Oke ya, ini sudah saya ganti IC-nya dan tentunya ekonya juga ya. Sudah saya ganti, saya bersihkan dulu. Nanti kita cek lagi ya, apakah masih ada yang bocor. Kalau masih ada ya, selanjutnya kita curigai di rangkaian sekitarnya ya. Bisa dari ini ekonya udah kita ganti, bisa kapasitor, bisa juga resistornya. Nah, itu yang bermasalah ya. Nanti kita urutkan. Ini karena ya seperti yang saya bilang, ini enggak double layer ya, di tengahnya masih ada PCB. Jadi kalau kita merawang itu agak susah. Jadi nanti harus kayak satu persatu ya, ngurut ke jalurnya seperti itu. Sekarang, nah ini saya colokkan juga aja ya, nih input mic-nya. Saya colokkan. Sekarang kita coba cek masih bocor atau tidak. Nah, seperti ini. Geser dikit. Oke, saya colokkan. Udah nyala. Cari PW posisi enak buat ngecek. Ini dapatkan ground sini.
Kita cek kaki 1. Wow, masih ya, tuh masih bocor ya. Lumayan ya, naik terus ya, naik terus dia bocornya. Oke, sekarang kaki 7. Wah, masih ya. Oke, masih. Nah, ini selanjutnya kita curigai rangkaian sekitarnya sini. Ini isinya kita cek. Supply-nya ada ya masuk ya, cuma ini loh yang agak pincang. 13, sekian. Ada yang ini 14, sekian ya. Seperti itu ya. Kita curigai. Nah, ini yang agak susah ya. Di sini tentunya selanjutnya saya akan matikan dulu. Nah, masih bocor ya. Masih bocor. Ya, kita obok-obok aja di sini dulu ya, jangan yang lain dulu di inputnya ya. Kalau output jelas ya, aman. Inputnya ini yang masih mencurigakan. Nah, ini tentunya ya ini seperti yang saya bilang, kemungkinan rangkaian sekitarnya sini. Nah, yang jadi masalah adalah apakah resistornya, elkonya, kapasitornya. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, ini nanti kita cek satu persatu nilai resistornya. Cuma di sini ya nggak terlalu terlihat ya, saya agak kesulitan ya. Ya, nilainya berapa, R-nya ya, kapasitornya. Nah, itu yang akan jadi masalah buat saya nih. Oke, ini di sini juga kita curigai nih, elko yang ada di sini, 2 elko ini ya. Ini karena berhubungannya masuk ke sini juga ya. Elko yang di sini ya, 2 ini nanti akan saya ganti juga ya. Jadi ini saya akan obok-obok di sini ya. Ya, seperti yang saya bilang, ini resistornya kita harus cek dulu ya sebelum kalian lepas atau kalian cek satu persatu nilainya sama tidak dengan yang tertera di bodinya ya, karena kecil banget nih, jadi nggak bisa sembarangan nanti kita ganti ya. Karena kalau dia mulur ya kita harus pastikan sama atau tidak dengan yang di bodinya itu ya, seperti itu. Nah, ini saya akan oplok-oplok dulu ya, akan oplok-oplok. Yang jelas ini masih bermasalah di inputnya, jadi percuma kita oplok-oplok yang lain. Kalau ini udah beres, dia udah 0 semua ya, berarti aman ya, aman. Dan nanti kita cek lagi bagian lainnya kalau memang masih bermasalah. Oke, akan saya oplok-oplok dulu bagian inputnya. Oke ya, di sini sudah saya ganti semua ya. Jadi komponen di bagian komponen bagian inputnya ini ya, semua sudah saya ganti di sini. Nah, itu SMD semua ya, ukurannya ya. Ini saya taruh di sini ya, karena kecil-kecil. Nah, itu yang saya ganti. Semua komponennya ya. Di sini D5 semua kapasitornya ini ya, 100 nano yang supply ya, untuk supply ini supply plus, supply minus, resistornya yang ada di sini sudah saya ganti semua. Nah, ini sekarang kita coba kita cek bagian nyoba suaranya nggak usah ya, kita nyobanya harus ke sana, harus pakai ini ya. Kalau nggak pakai ini pedalnya nanti suaranya kecil. Ini yang penting kita cek dulu aja supply-nya ya. Supply-nya apa namanya, masih bocor atau tidak, itu yang terpenting. Nah, ini groundnya saya taruh sini. Kita cek supply-nya, pastikan udah nyala ya supply-nya, berfungsi normal. Nah, 14 sekian, ini minusnya 14 ya, 14 ya. Di awal itu saya cek nggak sampai. Oh, ini 14,2 ya, kurang lebih ya toleransi. Nah, sekarang kita cek di kaki outputnya, kaki 7 di sini. Nah, sudah nggak bocor ya. Dan kaki 1 di sini. Nah, sudah tidak bocor ya. Nah, coba ini saya kasih input. Kalau tanpa input kan dia nge-ground ya. Ground, kita coba kasih input dulu. Nah, ada input. Ini
kita cek lagi kaki 7. Aman ya, tuh harusnya seperti ini. Seperti ini. Ini buat perbandingan yang di bagian outputnya di sini kaki 1 tuh ya, kaki 7. Nah harusnya seperti ini ya. Oke, ini kita coba dulu suaranya, harusnya udah oke. Jadi fokus ke satu persatu dulu ya, walaupun ini ada masalah seperti ngacak-ngacak gitu ya, seperti ngacak-ngacak ya. Kita coba dulu suaranya. Ini udah saya sampai posisi ini tuh. Oke, seperti ini. Saya masukkan dulu outputnya. Yang penting suaranya dulu, baru kasus-kasus lainnya nanti kita selidiki. Oke, saya colokkan dulu powernya. Biswet volume saya besarkan. Ini saya buka 1/4 aja ya. 1/4-nya kita tunggu dulu. Oke, tes. Nah, tes 1 2 3 cek, tes. Nah ya, oke ya. Tes 1 2 3 cek, tes. Nah, kalau di awal kan kecil banget ya, harus saya buka semua besar ya. Volume yang ini juga saya harus buka besar, ini saya buka 1/4. Nah, udah oke ya. Nah ini ini masih ya, masih ngaco nih ya. Ini kemungkinan ya, ini potensinya ini harus diganti nih ya. Tuh, ini dia nggak mau mentok ke sana. Nah ini bermasalah. Ini kalau saya pindah seperti ini, nah dia langsung ngacak-ngacak seperti itu ya. Di sini kita terlihat tuh ngacak-ngacak seperti itu ya. Ini kita harus tekan satu. Mantap banget ya. Tuh, saya kecilkan dulu, terlalu besar ya. Tes. Ini volumenya sampai saya kecilkan ya. Volume dari efek saya kecilkan. Goyang lagi standnya. Oke, nggak bisa. Oke, pindah ya. Tes 1 2 3 cek, 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 cek, tes 1 2 3 cek, tes cek 1 2 3 cek, tes 1 2 3 cek, tes 1 2 3 cek. Nah, oke ya. Efeknya udah oke ya, untuk volumenya, suaranya udah oke. Selanjutnya ini saya ini dulu ya, jadi tersangka itu ini nggak bisa mentok sampai kita pilih ke metal zone, itu nggak bisa, gain nggak bisa. Nah, mudah-mudahan cuma potensinya ya yang bermasalah, yang lainnya oke ya. Nah, ini saya coba sekali lagi ya, ini ya. Dan kalau di awal itu kecil banget, kalau menurut info pemiliknya harus nunggu beberapa saat dia baru nanti keras. Nah ini kita langsung colokkan itu nggak bisa ya, tapi ya ini menunggu dulu, loading dulu. Ini kita coba lagi sekali lagi, pastikan suaranya sudah oke. Nah di awal aja udah ngacak-ngacak ya. Tes 1 2 3 cek.
inputnya lepas. Oke, bentar, tadi saya lepas inputnya, belum masuk. Aduh tuh. Belum masuk. Ntar ini saya pas dulu, dorong ya. Udah masuk. Nah, saya coba lagi ya. Nah, dorong masuk lagi. Resek. Oke. Nah, tes 1 2 3. Tes 1 2 3 cek tes. Nah, udah oke ya. Colokkan bisa langsung keras. Nah, jadi perlu diketahui ya, diceknya bagian situ, jangan diobok-obok yang lain dulu sebelum bagian inputnya normal. Jadi paling sering bagian inputnya ya, inputnya itu paling sering bermasalah. Nah, jadi kalau kasus tidak bunyi biasanya di situ, yaitu kalian obok-obok aja, coba ganti elko-nya dulu atau IC-nya dulu yang ada di sini, elko-nya ya, elko yang ada di sini itu sering jadi masalah, atau IC-nya dulu ya. Kalau masih sama seperti itu bocor, selanjutnya ganti semua aja ya, rangkaian yang ada di sini, diodanya di sini, kapasitornya, resistornya ganti aja semua. Nah, kalau masih kalian ganti ya, masih nggak bunyi, ya ini cek dulu masih bocor atau tidak. Kalau masih bocor ya tetap obok-obok sekitar sini. Bisa juga jalur yang putus, bisa juga ya. Kalian cek aja jalurnya ada yang putus atau tidak ya, seperti itu. Dan kalau ini tidak bocor ternyata masih seperti itu, ya biasanya masalah di sini kodeknya ya, atau untuk analog digitalnya ya, IC-nya ini. Nah, ini yang kalian obok-obok dari sini, ini biasanya dia masuk ke sini. Nah, ini nanti terus biasanya outputnya itu dia masuk sini ya, jadi dibalik lagi ya, dari analog ke digital, digital ke analog, biasanya seperti itu antara ini ya. Seperti itu. Tapi sebelumnya kalian cek dulu supply-nya, termasuk yang ini diodanya yang ada di sini, itu kalian cek, pastikan dulu kalau itu normal ya, normal dan nggak ada masalah. Dan selanjutnya saya akan lepas ini dulu ya, semua potensinya akan saya lepas dulu. Lepas kita ganti yang ini dulu ya, karena yang dicurigai sih ini ya, yang ini kita curigai, karena nggak sampai kita putar itu, nggak sampai sini ya, cuma sampai kelas A itu aja ya. Itu yang pertama ya. Kalau ini udah kalian ganti ya, ini sudah bisa sampai mentok metal sini dan masih ngacak-ngacak seperti itu. Nah, ini tinggal kalian ngatke di sini displaynya itu yang muncul bagian apa. Nah, itu yang nganyelke biasanya di situ ya, biasanya. Karena dia ngacak-ngacaknya kan nggak terlihat seperti tadi, kan nggak terlihat. Oke, ini akan saya bongkar dulu, lepas dulu. Saya coba cek potensinya, dia pakai potensi ukuran berapa kilo ya, ada yang jual atau enggak. Oke ya, ini sudah saya lepas. Nah, ini ternyata ya, setelah saya mat-mati, ternyata tidak hanya ini ternyata untuk ya, apa, untuk mode amplinya ya, yang sini. Tidak hanya ini, ternyata drive, efek ini 1, 2, 3 ya, semualah itu bermasalah. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Jadi kita jangan obok-obok potensialnya dulu ya. Kenapa ini? Jadi semua bermasalah. Nah, ini saya kayak gambaran saya ya. Kayak gini biar aman. Kita cari posisi enak untuk ngeplok kotok. Semua ya. Jadi tidak hanya bagian ini aja ya, tidak hanya bagian ini, tapi semua. Oke, kita coba ya, nggak usah nyoba pakai suara ya, suara jelas sudah oke ya, udah clear masalah itu. Ini ternyata ada masalah ini ya. Jadi awal itu sebetulnya saya tahu ini bermasalah, cuma saya fokus ke suara dulu. Oke, kita tunggu dulu loadingnya lumayan. Ini versi 2.01. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya. Misalkan ini saya bass ya. Nah,
ini saya volt udah mentok ya, mentok nih, ini mentok. Nah ini bus mentoknya hanya di aduh sulap. Bentar nih, kalian lihat di sini aja, agak sulap ya. Ini kalau busnya saya mainkan, nah itu ya, ini ke kiri, mentok kiri. Ini kalau ke kanan, ini dia hanya mentok ke sini, termasuk ini midnya ini, ya agak sulap dikit ya, dan masih terlihat. Termasuk yang lain-lainnya, jadi tidak mentok full maksimal ya. Kalau ini saya fullkan mentok semua ini. Nah ini tidak full mentok maksimal, padahal di sini mentok. Kalau ini saya kecilkan ya, kecil, semua kecil, drive-nya kecil, treble kecil ya, volume kecil. Ini indikatornya mau kecil. Nah di sini ada pergeseran. Nah ini ya, selain itu ini nggak mau mentok ya, cuma sampai sini aja ya, jadi tidak full maksimal, apa tidak sesuai ya, tidak sesuai. Termasuk ini efek. Nah ini saya mentokkan, dia juga mentok sampai di sini, termasuk yang ini. Nah tidak mau mentok, nggak usah kecilkan mau, tapi besarnya tidak mau. Nah ini artinya ada yang bermasalah. Oke, yang bermasalah apa? Ini seperti switch gitu ya, ada logikanya. Ada supply 3,3 voltnya ya. Nah ini setelah saya cek, ternyata supply-nya itu dia drop, tidak 3,3 ya, atau ya mungkin kalau tester saya ya, kalau geseh ya 3,2 biasanya gitu ya, nggak mungkin lebih ya kalau testernya ini, tapi nggak masalah. Tapi kurang lebih segitu, harus ada segitu. Kalau tidak ada ya kita curigai. Nah ini kalau saya cek di sini, ini supply-nya ya, supply untuk ini IC-nya ini, untuk selektornya, termasuk untuk switch-switchnya ini. Nah ini kalau kita cek, saya cek di sini tuh, dia cuma 1,9 nih Pak, skala 20 aja. Wah nggak ada titiknya ya, udah ini aja 1,9. Nah seperti itu ya, 1,9. Terus kalau saya cek di sini ya, jadi yang ini nih minnya, ini plusnya ya. Nah ini 1,9 semua. Nah jadi kenapa ini dia tidak maksimal, karena tegangannya drop. Nah kita cek di sini, ini sama sini. Nah 1,9 aja, seperti itu. Nah sekarang kita cek dulu, pastikan ya, yang ngedrop itu bagian apa namanya ya, bermasalah itu apakah rangkaian sini atau rangkaian yang di bawahnya. Nah ini sudah saya urutkan ya. Jadi kalau saya urutkan di sini itu ya, diurutkan. Nah ngurut gini gampang ya, cuma ya ini posisinya aja ya yang agak gak enak. Nah ini ya, di sini saya pakai tester analog di sini. Nah ini, jadi kita untuk memastikan dulu yang sini atau yang sini yang bermasalah. Nah ini kalau saya tes di sini, ini plusnya di sini. Nah plusnya itu dapat kaki di sini, nggak usah bolak-balik. Nah seperti ini ya. Nah ini plusnya, sedangkan minusnya ini terpisah ya. Jadi ini tidak terhubung dengan ground body ini ya. Minusnya supply ini, supply untuk selektornya ini ya, atau untuk pindahnya ini ya, atau supply IC-nya ini, dia tidak terhubung dengan ground body ya, perlu diketahui dulu. Nah, kalau ini saya cek itu dia dapat sini. Nah, jadi di soket ini ya, ujung sama ujung. Nah seperti itu. Nah seperti itu. Oke, ini agak membagongkan ya, sedikit membagongkan. Jadi setelah saya coba ya, sebelum saya bongkar, ternyata semuanya seperti itu ya, tidak hanya satu channel aja ya. Nah ini kalau kita urutkan, tadi kan dibahas ini dengan ini. Nah ini kita cek aja. Setelah kita lepas, dia tegangannya drop atau tidak. Kalau drop ya berarti sekitar sini supply-nya ya. Tapi ini kita cek dulu ya, diurutkan, karena ini supply 3 voltnya itu sendiri-sendiri ya, jadi tidak membebani satu dengan yang lainnya itu ya. Ini ada supply 3,3 VL pre ya, sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri ya. Ini nanti kita urutkan dari sini aja ya, yang pasti ya. Nah ini ketika saya colokkan ini, saya cek tegangannya tadi, minusnya yang sebelah sana ya, minus plus. Nah ini, nah ini dengan ini,
kebalik. Tuh, dia tidak ada, malah tidak ada sama sekali ya. Malah tidak ada sama sekali. Oke. Tidak ada sama sekali. Nah, ini kalau saya urutkan, nah, di sini dia masuk ke titik 2 ini. Ada lubang dia masuk ke bawah sini ya. Bawah sini. Nah, ini kalau saya urutkan ke sini ya, masuk ke sini. Nah, dia masuk ke elko-nya ini ya. Cuman nah ini ya, nah ini nah ini minusnya ya, elko minus tadi yang bawah ya. Pakai tester analog ya. Aduh, masa digonta-ganti apa nggak bingung ya. Sebetulnya saya enaknya biasa pakai analog ya, biasanya untuk nyapis itu daripada digital, kecuali untuk ngecek tegangan kalau memang butuh agak akurasian nah, seperti itu. Itu pakai digital, tapi sebetulnya dari dulu awal itu sebelum saya bikin konten YouTube ini biasanya pakai analog. Nah, ini kalau saya cek seperti ini, tuh dia bergerak. Oke, saya bolak-balik dia bergerak. Nah, yang jadi masalah ada plusnya, harusnya plusnya dia dapat elko di sini. Nah, ini tidak sama sekali, ini tidak. Nah, ini dengan ini, nah dia bergerak. Ini karena dia ada resistor di sini ya. Jadi ada resistor di sini. Ini kalau ini sama ini resistornya terhubung. Nah, ini kemungkinan di sini ini ada yang putus jalurnya ya, entah di sini atau di sini ya, seperti itu. Nah, ini kalau saya cek tegangannya di sini di elko-nya ini, nah, kita cek ya. Jadi jelas ya, yang kesana itu putus. Nah, putus. Ini kalau saya cek seperti ini. Saya cek seperti ini. Terus udah ya. Ini minus di sini. Ya, minus. Minus, ini plusnya di sini. Nah, dia ada ya 3,2 di situ. Nah, ini kalau ini saya hubungkan dengan ini. Ya, groundnya yang bawah sini. Tuh, dia ada, tapi ketika itu plusnya ini enggak ada. Ya, seperti itu. Nah, ini putusnya di mana? Ataukah jalur atasnya ini akan saya kerok sedikit di sini. Dan yang sini masuk ke atas apakah bermasalah ya. Jadi akan saya kerok dulu sedikit aja. Waduh, jajannya 3. Saya dekatkan, ini saya sedikit kerok. Jadi untuk memastikan ya jalur atas atau bawahnya dia putus atau tidak. Nah, itu yang kita cek. Nah, seperti ini. Sedikit aja dilukai. Sekarang kan saya tes di sini. Yang ini, nah dia nggak terhubung ya. Tuh, dia tidak terhubung. Ini bisa putus gitu ya jalurnya. Tapi kalau dengan ini, oh ini nggak terhubung. Nah, ini dengan ini, tuh sudah terhubung ya. Ini dengan ini, sebentar saya cari posisi dulu. Ini dengan ini saya cari urutkan dulu. Nah, ini seperti putus ya, tidak terhubung ya. Nggak kelihatan dasarnya. Nah, ini dengan ini ya. Ini dengan ini ya, dia tidak terhubung. Nah, ini kemungkinan, ntar saya keker dulu ya, putusnya di mana gitu ya. Nah, ya ini jelas ya, bawah sini, ini bawah sini dengan atas sini dia tidak terhubung. Nah, ini akan saya coba solder aja ya. Ini kelihatannya nggak ada indikasi yang putus, jalur putus, tapi harus dicurigai ya. Supply-nya nggak ada sama sekali, malah tidak ada sama sekali. Makanya dia ngacau, harusnya ada 3,3. Saya terawang dulu ya. Saya terawang dulu. Tuh, ini harusnya dapat ya. Seperti itu ya. Ini nanti coba saya cari jumper, kita jumper aja ya.
kita chamber aja di sini. Ini yang ini kita cek tuh. Tuh. Ini bisa nggak ya saya lepas untuk memastikan aja ya, biar saya enak nanti ngoplok kodoknya. Biar untuk memastikan ya, sebetulnya jelas ya, itu tinggal di jumper aja masa. Tapi ini akan saya coba resolder aja ya. Saya resolder di soketannya tadi sini ya, bagian bawah sini, bagian bawah sini. Nah, ini ya, ini ada lubang besar di sini, titik lubang besar di situ. Yang ini main, ini plusnya. Saya akan resolder aja ya. Efek ini ya, HD series ya, ini memang membagongkan dan menganyalkan ya. Nah, saya ada yang berhasil saya oplok kodok, ada juga yang tidak karena kompleks banget. Nggak bisa ya, sebentar saya harus coba lagi. Nah, kalau nggak bisa ya saya bisa ya, coba ya. Nah seperti ini, saya coba dulu. Oke, saya solder model seperti itu ya. Nah ini dia sudah tembus ke atas. Oke, durasinya akan panjang ya, karena memang ngoplok kodok ini memang menganyalkan ya. Nih, nah ini ya, bisa kalian lihat ya di sini. Di sini, nah tuh ya. Tadi dia tidak terhubung, sekarang dengan ini ya. Mana nih? Wah, kadang konek kadang enggak ini ya. Berarti di sini ya, putus. Tadi konek tadi. Oke. Jadi di sini nih. Jalurnya putusnya di situ ya. Di situ. Oke ya, ini jadi solusinya ya, kita jumper aja ya. Langsung. Tapi bentar, ini akan coba saya tambah lagi sedikit. Tuh. Cek lagi. Putus ya, putus nih. Oh ini dengan ini saya lupa ya, ini minusnya ya. Aduh terbalik ini saya. Ini minusnya, ini minus, lupa saya. Dengan yang ini ya, ini dengan yang ini. Ya, ini dengan yang ini harusnya dengan ini. Nah ada ini. Nah coba ya, sekarang akan saya ngecek ya. Saya keliru, harusnya yang ini ya, yang ini dengan ini connect ya, yang kesininya yang enggak connect. Nah ini kan saya coba lagi, sekali lagi saya tes sekali lagi, saya cek. Aduh, kena copyright nih. Ntar ya saya nyoba musik. Oke ya, kali ini harus saya doubling ya, karena ya saya sedang nyoba musik, jadi kalau nunggu kelamaan. Oke ya, ini selanjutnya ya tentunya ya seperti yang saya bilang ini, saya harus ngurut ke jalurnya dulu. Yang jelas ini kalau saya perhatikan dia lewat kapasitor di situ ya, jadi putus di situ. Nah ini saya akan coba lepas kapasitornya dulu, nah, biar tahu nanti putus di situ atau ada jalur lainnya juga ya. Jadi karena ini PCB-nya ya, PCB-nya itu tidak bisa di terawang tembus ya, jadi ada lapisan di tengahnya juga ya, jadi ada 2 atau 3 lapis ya. Nah ini setelah saya lepas ternyata kakinya juga merutuli ya, PCB-nya ternyata memang sudah lemah ya. Nah jadi PCB-nya itu memang sudah ya, istilahnya udah ulik-ulik. Ini saya lepas, langsung lepas ya, jadi PCB-nya memang
sudah bermasalah. Ya, jadi ini kalau saya terang agak susah ya, karena PCB-nya 3 lapis atau 4 lapis ini ya. Nah, ini setelah saya lepas elko-nya ya memang putus ya, PCB-nya itu putus. Beda ketika saya ngelepas elko pada rangkaian preamp in-nya ya, itu nggak sampai terkelupas seperti ini. Nah, ini saya lepas itu langsung terkelupas, jadi memang sudah putus di situ jalurnya. Nah, ini akan saya ganti elko-nya ya. Kalau pakai elko aslinya itu ya nggak ada cokotannya, jadi ini saya harus akali pakai ganti elko. Jadi untuk ngiras untuk dudukannya juga ya, kakinya biar panjang, sekalian untuk jumpernya juga ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, ini akan saya sambung dulu ya. Jadi putusnya di sini ya, supply-nya itu putusnya di sini. Nah, jadi ini supply 3,3 voltnya. Selain untuk untuk bagian tombolnya ya, panel-panelnya, ini juga untuk bagian untuk volumenya juga ya, ada di sini ini. Nah, supply 3,3 voltnya. Oke, ini saya pasang dulu. Oke ya, ini sudah saya pasang elko-nya. Nah, terpaksa harus saya ganti ya ini, karena ini udah dudukannya juga udah pada lepas. Jadi kalau saya pakai ganti ini sekalian ngiras untuk jumper juga. Oke ya, sekarang tentunya akan saya coba ya, kita cek tegangannya. Dia udah keluar 3,3 di bagian kontrol panelnya atau volumenya itu. Jadi ini harus 3,3 volt ya. Kalau kurang seperti kita tes di awal, dia cuma 1,9, makanya dia tidak full penuh ya. Ketika kita putar mentok, dia hanya istilahnya setengah lebih sedikit lah ya, seperti itu. Kalau separuhnya kan 1,5 1,6 ya, 6,5 ya, 1,5 tambah ya 1,65. Nah, ini cuma 1,9, jadi ya nggak bisa mentok full. Nah, ini tes, kita cek. Nah, udah keluar ya 3,2. Ini memang tester saya ya, selisih 0,1 ya, udah keluar ya. Anggap aja 3,3. Sip ya, udah sip. Nah, ini kalau saya putar pelan-pelan ya, ini bisa kalian lihat tuh, dia bisa sampai mentok ya, bisa sampai mentok. Nah, untuk yang lainnya pun juga sama ya, udah normal. Jadi jangan tergesa-gesa kalau semua ya, semua. Nah, ini kalau kalian lihat tuh sudah bisa mentok semua ya. Jadi kalau permasalahannya semua potensio, itu jangan tergesa-gesa kalian bongkar atau ganti potensionya dulu ya. Jadi ini saya mau ganti potensionya, tidak jadi karena setelah saya coba ternyata keseluruhannya itu nggak normal. Jadi setelah saya cek ternyata tegangannya memang drop. Nah, ini sudah normal semua ya. Nah, oke ya, udah bisa mentok semua. Nah, ini selanjutnya ya akan saya rapikan dulu, pasang lagi, terus kita coba ya. Oke, saya rapikan dulu. Sip ya, udah sip nih. Tes 1 2 3 cek, tes cek 1 tes 1 2 3 cek tes
tes. Cek tes 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 tes. Tes 1, 2, 3 cek tes tes. Cek cek tes 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 cek 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 tes 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 cek 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 tes 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 tes. Cek. Tes. Oke ya, sudah jadi ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti durasinya agak panjang karena step by step ya memperbaiki ini. Dan salah satu penyakit yang sering terjadi di efek lens 6 POD HD series ya, entah itu 3000, 4000, 5000, itu ya paling sering itu suaranya ya, jadi tidak bunyi. Itu paling sering, dan paling sering bagian input seperti yang terjadi di sini. Penyebabnya macam-macam, kemungkinan bisa dari echo-nya, IC-nya, ada seperti itu ya. Ada juga ya rangkaian-rangkaian sekitarnya ya, seperti ini. Itu sudah saya ganti echo, saya ganti IC-nya, masih sama aja ya, jadi masih sama aja bocor. Dan saya coba juga tetap nggak bunyi. Jadi pastikan ya di IC kakinya itu, kaki 1 dan kaki 7 itu tidak bocor. Nah, Mas sudah saya cek ternyata tidak bocor. Nah, kalau tidak bocor kemungkinan adalah pada IC anunya ya, apa DAC ADC-nya, biasanya seperti itu ya, dari analog ke digitalnya itu. Jadi tinggal kalian pakai metode dundut aja. Di rangkaian inputnya itu kalian dudut sampai ada IC ya yang saya tunjukkan itu berapa itu saya lupa. Di situ kalian cek ya, diurutkan aja lah outputnya itu dapat IC mana. Jadi satu IC ini outputnya itu kalau nggak salah kaki 1 itu dia output low, kaki 7-nya itu output high ya. Jadi seperti itu, low high masuk ke DAC biasanya seperti itu. Tapi kalau coba kalian duduk dulu di bagian outputnya ya, kalau outputnya, rangkaian outputnya itu dia bunyi ya berarti ya bagian inputnya biasanya paling sering seperti itu. Nah, kalian oplok-oplok seperti ini kan dia pernah diperbaiki, dan bagian itu ya pernah saya sering sekali memperbaiki efek POD ini ya, udah dilepas ya cover atasnya itu, dan memang udah pernah diperbaiki bagian situ, tapi ada yang tidak berhasil ya karena memang faktor kesulitannya karena apa, nggak bisa diterawang. Nah ini saya juga sering kesulitannya di situ ya, jadi tidak bisa diterawang. Jadi ngurut key-nya itu ya harus urut key pelan-pelan satu persatu ya. Kalian kalau nggak punya skematiknya ya tentunya akan pusing. Kalau punya skematiknya enak ya, terkadang ada jalur yang putus. Nah seperti ini ya, untuk kontrolnya ini ya, untuk bassnya, drive-nya seperti itu. Ini enggak zero ya, jadi bukan zero, jadi enggak mau mentok ya, semua paling sampai setengah aja. Setelah saya cek ya tegangannya cuma setengah aja ya, 1,9 ya, harusnya dia kan 3,3 ya, jadi 3,3 ya untuk supply di kontrolnya ini itu 3,3 ya. Kalau enggak ada ya makanya dia hanya setengah ya, setengah lebih sedikit, karena kan 1,9 ya, kalau separuhnya ya mungkin ya 1,7 lah, 78 lah seperti itu. Nah ini 1,9 sekian, jadi nggak mentok ya, jadi parameternya nggak sesuai. Nah itu juga harus diurutkan ya, seperti ini tadi ya, saya harus mengurutkan, kita urutkan tegangannya masuk enggak, keluar atau tidak, kalian cek ya, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini ya, saya kasih catatan juga, banyak juga yang saya tidak berhasil mengoplok-oplok ya POD HD series ya, terutama di suara. Biasanya itu di IC-nya ya, saya biasa kalau IC itu pertama saya nggak mau gambling ya, pertama karena beli IC-nya mahal, itu yang pertama.
Yang kedua ya tentunya ada faktor lain juga selain IC DAC-nya, faktor jalur juga, terkadang kesulitan untuk melacaknya karena tidak bisa dicek di bagian ya susah ya, seperti yang saya bilang di terawang itu susah, nggak bisa, jadi ngurut G-nya yang susah. Kalau seperti ini tadi ya jelas ya urutannya, kebetulan di elko itu ada tegangannya ya, sebetulnya saya tinggal jumper aja ya, tapi saya harus cek dulu bagian bawahnya. Setelah saya lepas ternyata memang rotoli ya, memang sudah rapuh ya, sudah rapuh. Kenapa saya bilang sudah rapuh? Kenyataannya untuk yang bagian sini yang input itu elko-nya saya lepas tidak masalah ya, tidak sampai lepas seperti tadi ya. Yang untuk ini supply ini tadi dia langsung lepas, jadi setengah kendor ya, jadi setengah kendor, dan terpaksa saya harus ganti pakai elko biasa karena untuk cokotannya ya biar enak noldernya juga. Kalau elko-nya itu saya pasang lagi nanti takutnya cokotannya nggak kuat ya, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya vlog-vlogannya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, like videonya, share juga biar bermanfaat. Sampai ketemu di vlog-vlogan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.